Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Agen Telur Putra Mandi di channel Ngalor Gitu. Oke kawan, kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu mengenai bisnis agen telur kawan. Oke, ada beberapa poin penting yang perlu Anda ketahui sebelum Anda memulai bisnis agen telur. Oke, mari simak. Oke kawan, kiat-kiat sukses atau cara sukses berbisnis agen telur. Oke, yang pertama yang perlu Anda siapkan adalah kemauan. Kemauan sangat-sangat penting kawan, jangan Anda sepelekan. Kemauan adalah pokok dari segala kesuksesan atau keberhasilan. Anda tidak akan bisa menuju sesuatu, tidak akan bisa menyelesaikan sesuatu hal tanpa kemauan. Jadi kemauan sangat-sangat penting. Anda punya modal ratusan juta, miliaran, itu tidak menjadi jaminan kesuksesan Anda. Jadi pertama yang menjamin kesuksesan adalah kemauan. Jadi Anda harus mau apa? Nah, Anda mau jadi agen telur kah? Mau jadi peternak ayam petelur kah? Yang penting ada kemauan. Jadi kemauan ini yang paling utama. Anda mau jadi apa? Maka mulai sekarang Anda harus berpikir, saya mau apa? Saya mau jadi petani, atau saya mau jadi pengusaha perkebunan atau peternak. Nah, itu tergantung kemauan Anda pribadi. Selanjutnya yang gak kalah penting adalah ilmu. Jadi sebelum Anda terjun di dunia bisnis apapun itu, yang tidak boleh ketinggalan adalah ilmu. Anda harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Jadi kalau Anda mau berbisnis di agen telur, Anda tidak bisa mula-mula langsung menjadi besar, langsung bisa. Anda harus belajar, Anda harus ikut dulu di agen-agen atau saudara-saudara Anda yang duluan menjadi agen. Jadi Anda harus bekerja di situ dulu. Anda harus tahu cara menimbang telur, cara melayani customer atau pelanggan. Itu gimana caranya? Anda caranya angkat telepon. Jadi berbisnis itu harus mempunyai keahlian. Nah, caranya di situ kita cari ilmunya dulu seperti apa. Makanya di situ Anda harus mencari ilmunya terlebih dahulu. Anda harus ikut bos-bos telur, agen telur. Di situ Anda bisa belajar cara menimbang telur, cara melayani, cara kita memasarkan. Nah, kalau Anda sudah sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, Anda pasti sudah menguasainya dan Anda pasti sudah siap untuk menjalankan bisnis agen telur. Oke, yang nomor 3 adalah modal kawan. Mau itu modal hutang atau modal kepercayaan, ambil bayar. Nah,
itu bisa kawan, seperti itu. Jadi entah itu modal dari mana, atau minjem, atau dari saudara, atau dari bank. Nah, jadi perlu modal. Berapa kawan modal yang diperlukan kira-kira untuk menjadi seorang pengusaha agen telur? Kira-kira berapa? Nah, di sini yang mungkin dari beberapa kawan kita pemula yang ingin menjadi agen telur, yang sering menjadi pertanyaan. Oke kawan, saya jelaskan sedikit mengenai modal. Berapa modal yang kita butuhkan untuk mendirikan usaha agen telur? Perhitungkan saja ya kawan. Untuk menjadi agen telur, Anda perlu menyewa kontrakan atau kios kalau Anda tidak mempunyai kios sendiri. Jadi Anda perlu menyewa kios. Nah, untuk kisaran Bekasi, kios kisaran 10 sampai 20 juta. Saran saya untuk pemula, tidak usah Anda cari kontrakan langsung yang besar, yang mahal. Anda bisa cari dulu yang kecil, yang 10-an juta itu ada. Anda cari pasti ada. Itu kisaran 10-12 juta ada. Nah, di situ kita sudah ketahuan 10 juta kawan untuk modal kios. Nah, sekarang untuk modal peralatan, seperti kita perlu beli peralatan kawan, timbangan, meja, dan segala macam. Anggap saja 1 juta rupiah sudah cukup. Oke, untuk telurnya, untuk 1 ikat kisaran 320.000 per 15 kilo, tergantung kita mau nyimpan berapa. Kalau kita mau kecil-kecilan dulu, kita stok 10 ikat, 20 ikat bisa kan? Sudah bisa. Nah, kalau 310 berarti 320 berarti 3.200.000. Itu 10 ikat kan? 10 ikat atau 150 kilo. Oke, untuk 20 ikat kurang lebih 6.400.000 kawan. Anda sudah bisa memulai untuk berjualan. Nah, itu tadi untuk modal kawan yang diperlukan, berarti 11 juta ditambah 6.400.000 berarti 17.400.000. Oke, anggap saja kita butuh modal 20 juta kawan. Oke kawan, itu untuk modal usaha agen telur. Nah, tips selanjutnya biar sukses menjadi agen telur kawan, yang enggak kalah penting untuk kesuksesan usaha Anda, yaitu tekun, ulet, tahan banting, dan berkomitmen kawan. Jadi komitmen itu harus penting. Orang itu bisa meniru usaha kita, orang lain itu bisa meniru usaha kita, tetapi orang lain belum tentu bisa meniru komitmen kita. Belum tentu orang itu mampu menyaingi kerja keras kita, keuletan kita, tahan banting kita. Itu belum tentu orang mampu. Nah, sekarang ada orang buka agen telur, nah, 1 bulan kemudian ada lagi buka agen telur, tetapi mereka belum tentu kuat selanjutnya. Ada 1 bulan langsung kabur, 1 bulan hilang, 1 bulan hilang, 2 bulan hilang, 3 bulan hilang. Banyak sekali yang seperti itu. Nah, yang seperti itu tak lain kalau menurut saya pribadi adalah kurangnya ilmu pengetahuan. Jadi mereka tahu dari YouTube atau dari internet, atau melihat langsung, oh kok berjualan ini rame, jadi dia langsung ikut.
nggak bisa kawan. Jadi Anda harus belajar terlebih dahulu atau menuntut ilmunya. Jadi inti dari ilmunya itu Anda harus ketahui dahulu, baru Anda terjun berwirausaha. Jadi itu tadi kawan, tekun, ulet, tahan banting, dan berkomitmen tinggi. Orang bisa meniru usaha kita, tapi orang belum tentu bisa meniru kerja keras kita, keuletan kita, komitmen kita untuk meraih sesuatu, untuk menggapai impian kita. Belum tentu orang bisa meniru itu. Oke, tips selanjutnya yang gak kalah penting adalah pemasaran kawan. Yang pertama, kita bisa menawarkan telur-telur kita ke pasar, langsung ke pasar-pasar, kita nawarin ke kios-kios di dalam pasar itu kawan. Kita nggak usah, baratnya nggak usah sungkan-sungkan atau apalah, pokoknya kita langsung aja tawarin. Ada toko, ada kios di pasar itu tawarin apa dari Angkin Telur, kita mau nawarin telur harga sekian siap antar, cuman gitu aja. Terus kita berkomitmen, terus setiap hari kita tawarkan telur kita. Jadi kita harus jemput bola kawan. Enaknya di Angkin Telur itu tadi kita jemput bola. Kita nggak laku di tempat, kita bisa buang telur kita sampai jauh dari toko kita. Jadi enaknya di situ. Jadi tidak usah sungkan-sungkan Anda tawarin buat toko-toko, bisa menawarkan telur Anda langsung ke restoran itu untuk pakai juga telurnya. Rumah makan, ke warteg, nasi goreng, tukang bakso, sangat-sangat banyak, kue-kue bolu. Nah, itu mereka semua pakai telur kawan. Jadi telur ini tiap hari laku kawan. Jangan khawatir Anda berjualan telur. Jadi asal Anda konsisten, Anda menawarin dagangan Anda ke pelanggan atau pelanggan baru, ke orang baru, ke toko-toko, ke pasar, nasi goreng, tukang bakso. Asal Anda komitmen setiap hari, Anda berulang-ulang, jangan menyerah, Anda kuat, Anda ulet, Anda teguh pendirian, Anda berkomitmen tinggi, saya harus bisa. Pasti Anda bertahan di situ, pasti lama-lama Anda akan berkembang dan semakin besar. Jadi intinya Anda juga harus bertahan di suatu tempat. Jadi banyak pemula-pemula yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan mereka gulung tikar, itu karena itu tadi, mereka tidak mempunyai komitmen tinggi. Jadi komitmen itu juga sangat penting kawan, karena bisa menggulingkan sebuah usaha seseorang tanpa berkomitmen tinggi. Jadi kita harus mempunyai keyakinan, daya tahan banting. Nah, kita harus kuat menyikapi persaingan pasar atau perang pasar kawan. Kita harus bisa menyikapi persaingan ketat di pasaran. Nah, jika Anda bisa konsisten seperti itu, insya Allah Anda bisa berjaya untuk usaha Angkin Telur. Nah, yang terakhir kawan, untuk yang keenam, di mana tempat yang bagus untuk berwirausaha menjadi Angkin Telur. Tempat yang bagus untuk berwirausaha menjadi Angkin Telur adalah daerah-daerah perkotaan kawan. Karena setiap hari di daerah perkotaan itu sangat membutuhkan telur, sangat banyak sekali. Bakso, restoran, nasi goreng, nah, itu pasar, toko, itu
itu semua mereka membutuhkan yang namanya telur. Jadi yang paling bagus itu di daerah perkotaan agar perputarannya cepat, setiap hari pasti laku. Oke kawan, cukup sekian, kiat-kiat sukses menjadi agen telur. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk para subscriber dan viewer saya yang telah terus mendukung channel saya ini untuk terus berkembang, sehingga menjadikan sebuah semangat saya untuk mengembangkan video wirausaha saya ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada yang kurang berkenan atau kurang jelas, Anda bisa menanyakan di kolom komentar. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.